Oke guys, jadi kali ini aku bakalan sharing gitu ya ke kalian apa saja sih kekurangan dari R15 versi 2 itu guys, atau YJF V2 ya. Nah jadi ini dia motor gua guys, bentar. Nah jadi ini adalah R15 V2 yang tahun 2016 kalau gak salah guys, yang 2016 guys. Ini 2016 ya. Oke guys, jadi untuk kondisi motor gue ini standaran ya guys ya. Maksud standaran itu belum dimodif apa-apa gitu guys, cuma dimodif ininya doang guys, diganti spionnya doang. Ini pakai punya R25 guys, sama apa ya, oh sama lampu sennya guys, bentar. Lampu sennya juga udah dimodif guys, udah jadi warna biru guys, cuma warnanya doang aja. Kemudian udah sih guys, cuma segitu doang. Jadi untuk keseluruhan kondisinya sih masih standaran guys. Untuk plat nomor gue simpan di visor guys, biar terlihat lebih ganteng gitu guys, anjay. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi, untuk kekurangan yang pertama ini menurut gue guys ya, tapi kebanyakan orang juga bilang gitu sih guys. Kekurangan yang pertama itu ada di bagian joknya guys. Bukan jok sih, lebih tepatnya bodi belakangnya guys. Nah, ketika kalian ngebonceng gitu ya guys ya, ngebonceng siapa lah terserah kalian ya, mau ngebonceng ibu-ibu ataupun mau ngebonceng janda pirang juga terserah kalian guys. Jadi inti nama ketika si orang yang dibonceng turun guys tanpa menginjak ini guys, jadi ya inti nama itu guys. Jadi inti nama bodi belakangnya ini terlalu lebar ke pinggir gitu guys ya. Jadi ketika orang turun dari motor itu kena guys. Nah, ini juga sama guys tuh. Wah parah guys, semblak motor gua guys. Makanya gua saranin ya buat kamu yang mau beli atau yang udah punya motor ini ya. Ya kalau yang udah punya pasti ngalamin guys seperti ini kayaknya. Jadi pakai single seat aja guys. Kecuali kalau kalian punya pacar gitu. Nah jadi itu kekurangan yang pertama guys. Bisa diatasi sebenarnya guys. Bisa diatasi dengan gimana ya? Dengan kalau turun gitu ya. Kalau turun itu harus nginjek ini dulu guys. Kecuali kalau memang yang dibonceng itu orangnya tinggi gitu guys. Kalau orangnya tinggi ya, ini bukan membahas fisik guys ya, tapi ini soal tentang cara turunnya guys. Soalnya kalau kayak gua ya, kalau kayak gua tuh kalau turun di sini harusnya injak ini dulu guys, jangan langsung turun aja. Nanti kena ke ini guys. Wah parah nih, semplak guys kalau kena lagi guys. Nah jadi itu kekurangan yang pertama guys ya. Kemudian untuk kekurangan yang kedua yang gua rasakan dari motor ini guys, apa ya? Ini stangnya upper ya guys, tapi lumayan pegel loh guys. Ini kekurangan yang kedua menurut gua guys. Mungkin karena ini joknya terlalu tinggi gitu guys ya. Tapi ini bawaan dari situnya, dari pabrikannya guys. Mungkin didesain untuk sporty banget gitu guys. Meskipun stangnya upper yoke, masih upper yoke anjay. Ini kalau udah under yoke mungkin lebih pegel anjir. Kayak R15 yang V3 guys. Yang V3 ampun pegel banget dah anjir. Oke jadi itu ya yang pertama tadi apa ya? Yang pertama bodi belakangnya guys ya. Kemudian yang kedua lumayan pegel guys kalau dipakai jarak jauh gitu. Tapi pegel-pegel gimana ya? Pegel-pegel mantap gitu guys. Pegel-pegel tapi mantap gitu guys. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga guys. Untuk kekurangan yang ketiga sih menurut gua guys ya, tapi gak tau juga sih, mungkin user P2 lain boleh berkomentar guys. Nah, yang ketiga ini menurut gua guys ya, ketika kamu mau pindahin gigi gitu guys, itu terasa gimana ya, jekrek gitu, suaranya itu keras banget guys, tuasnya itu guys. Tapi gak tahu juga sih, mungkin user P2 lain bolehlah berkomentar guys ya. Apakah kamu sama juga atau
Ini cuma punya gua doang gitu guys. Ini juga biasa sih, nggak keras-keras banget suaranya guys. Cuma truk gitu pas mau mindahin gigi gitu guys. Oke, jadi itu yang ketiga ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat ya. Apalagi guys, sumpah. Apalagi nih, gua bingung guys. Apalagi sih kekurangannya? Mungkin untuk yang keempat gitu, yang ke selanjutnya kita bakalan bahas dari tampilannya aja gitu guys ya. Soalnya kan konten ini khusus buat kalian yang mau beli Pi 2 di tahun 2023 ini guys. Jadi menurut gua untuk kekurangan yang keempat gitu, kita kan bakalan beralih ke tampilan guys ya. Soalnya ini motor meskipun old ya, tapi lumayan sporty menurut gua guys, anjay. Soalnya ini belakangnya, aduh, tajam banget coba guys. Kalau ada orang yang mau nabrak kita guys dari belakang ya, waduh, langsung terpanggang guys sama ininya guys. Ini runcing sekali. Nah, jadi untuk kekurangan dari segi tampilannya guys, yang pertama ini menurut gua ya guys ya, soalnya kan gua tuh sukanya motor yang lampunya itu hidup dua-duanya, atau kalau gua hidup dua-duanya mati saja gitu guys. Kalau ini, nah ini bisa jadi kekurangannya kalau menurut gua guys. Soalnya lampu motor R15 V2 ini cuma nyala satu guys. Nih, aku kasih tau guys. Nih, ini dinyalain ya guys ya. No, cuma satu guys yang nyalain. Dan ini masih lampu layar juga, layar ayam anjir. Tapi bisa sih diganti sama lampu LED juga guys. Tapi ini bukan soal diganti guys, tapi ini kalau mau kalian hidupkan motornya, ini sudah nyala satu guys. Jadi kalian gak bisa dimatikan satu gitu. Kecuali mungkin kalau, soalnya kalau gua lihat di grup Facebook ada sih yang dimodif sehingga lampunya dua-duanya mati anjay. Tapi gak tahu juga sih. Cuma yang bawaan dari pabrik ini cuy, nyala satu cuy, atau lampu jarak jauhnya 2 nana hidup. Jadi gitu guys. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima apa ya? Yang kelima yang menurutku, nah ini seinnya guys, seinnya pakai sein tempel ya. Jadi bisa kalian akalin dengan modifnya pakai yang tempelnya segini guys. Soalnya ini lumayan mengganggu guys. Maksud mengganggu itu kalau kalian mau salip-salip gitu ya. Ini kadang aku merasa kayak mau kena ini guys ke motor orang lain atau ke mobil guys. Atau kalau kalian tunda di tempat parkir juga takut kena anjir ke motor lain itu. Pas kalian mau pakai gitu, mau ke belakang gitu atau gimana. Lumayan panjang aja itu. Kan lumayan panjang. Yang ini juga sama. Tapi sih untuk lampu sein ini belum ada perubahan ya. Yang versi 3, versi 4 juga sama sih pakai sein kayak gini kalau gak salah ya. Oke, itu ya yang kelima. Kemudian dari sepak bola ini udah bisa dicopot guys. Coba gua agak copot soalnya ini jalanan gua jalan-jalan gini guys. Kalau dicopot nanti nyiprat anjir ke baju. Apalagi bonceng si dia guys. Bangke. Oke, kemudian apanya ya? Oh ini ya. Untuk zaman sekarang ya guys ya, mungkin ini juga bisa jadi kekurangan mungkin ya. Digital dan ini analog. Jadi masih analog dan ada digitalnya juga guys. Oke guys, jadi cukup itu saja sih dari kekurangannya. Untuk kelebihannya mungkin banyak sekali kelebihannya menurut gua guys. Untuk kelebihannya ya, dari yang pertama dulu. Nah, konsumsi bahan bakarnya ya guys ya. Bahan bakarnya biasanya aku pakai Pertamax guys. Pakai Pertamax biasa guys, bukan yang turbo ataupun bukan Pertalite juga. Nah, 1 liter itu lumayan guys, awet guys menurut gua ya, di kelas motor kayak gini. Lumayan irit banget guys menurut gua ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya motor ini irit.
Kemudian motor ini juga joknya nungging guys. Nah ini bisa jadi kelebihan untuk anak ngora guys. Soalnya kalau kalian bonceng uhti ya, apalagi yang baru gede ya, pokoknya siap-siap nikmat guys. Kemudian untuk ininya udah itu sih kelebihannya guys. Untuk yang lain-lain aman-aman aja guys, enak banget, aman. Yang sedang berjuang berkumpul-kumpul uang, jangan sampai tergoda oleh cilok yang lewat. Oke, jadi itu untuk kekurangan dan kelebihannya guys ya. Jadi menurut gua kalau kalian nanya masih worth it kah di tahun 2023, menurut gua ini masih worth it guys. Apalagi buat kamu yang suka memodifikasi. Jadi buat kamu yang punya dana untuk memodifikasi ini motor, menurut gua masih worth it banget guys. Soalnya ini kalau dimodif, ini modif yang biasa-biasa aja, gak usah yang mahal-mahal ya. Ini pistonnya diganti sama yang jenong guys. Kemudian lampu sennya juga diganti, sama sepak bornya dicopot. Nah itu sudah terlihat ganteng anjay. Knalpotnya aja pakai apa ya, SC Project anjir, biar peres karena pecit anjay. Nah jadi segitu saja sudah terlihat ganteng guys. Spionnya mungkin pakai winglet ya, itu sudah terlihat ganteng guys. Oke, jadi mungkin cuma itu saja ya kekurangan dan kelebihannya karena. Oke guys, jadi cukup segitu saja untuk konten kali ini ya.